maka akan muncul sudah proses yang akan ditindaklanjuti oleh PPK. Nah, kita lihat di sini bahwa di riwayatnya di sini akan ada pertama RUP, kemudian surat pesanan, BAST gitu ya. Nah, di sini juga ada informasi terkait dengan pejabat pengadaan dan PPK. Kemudian juga penyedia. Nah, di sini bisa kita lihat di detail pekerjaannya. Sini sudah ada status BAST dan menunggu metode bayar. Bank rekening juga sudah ada. Ini kita bisa lihat kalau misalnya untuk mencocokkan lewat BCA. Nah, kemudian di sini biasanya yang hijau itu artinya sudah clear. Tetapi kalau masih warnanya merah atau warnanya orange itu berarti ada sesuatu yang tahapan yang belum selesai. Baik. Nah, setelah di sini udah ada penyelesaian pekerjaannya. Kemudian kita PPK harus memilih salah satu memilih metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran kalau kemarin teman-teman kan di UP ya, UP dengan kode bayar. Nah, yang saat ini karena LS, walaupun makan minum, ini masuk di kode bayar. Nanti sementara waktu kita VA-nya akan di sini. Nah, sesudah kode bayar, ini muncul, kemudian kita langsung simpan. Kemudian di sini PPK harus mengunggah atau mengupload bukti pajak. Nah, karena bukti pajak ini adalah PPh 23 ya? Iya. Berapa? 23. Ini karena apa 23? Makan minum. Karena makan minum. Kalau misalnya dia barang yang kena PPN tadi, misalnya kayak beli komputer atau TV, itu PPN dan apa? PPh 22 ya. Jadi penting juga PPK mengetahui. Kalau kayak saya yang nggak tahu, saya selalu bertanya dengan teman-teman yang jago. Jadi saya harus nanya ke teman-teman dari keuangan, dari bendara dan timnya. Dimasukin dengan PPh 23. Oke, kita masukkan. Nilainya berapa? 1.208.000. Di spill aja 1 0 12 1 2 08 08 03 kali. 000 1.208.000. Nah, di sini ini bukotnya bukan di sini ya? Oke, nanti kemudian masukin security code-nya, login. Nah, baik, udah gitu nanti akan muncul tadi ulangin ya. Ulangin akan muncul 2 akun utama tadi, yang pertama, yang kedua baru yang wajib pajaknya. Oke, setelah diklik itu, nah kemudian baru kita masuk ke menu e-Bupol. Nah, apa yang dipilih dari e-Bupol ini? Kita pilih bagian BPPU karena potongannya 23, PPh 23, Pak. Ya, karena potongannya PPh 23 itu berarti yang diambil adalah BPPU. di PPU. Iya. Nah, ini kalau misalnya dia bukan makan minum, pilihnya apa? Misalnya contoh beli barang, beli motor, beli komputer, beli harddisk, beli sapi, misalnya gitu. Dan nggak tahu sapi apa itu ya, ada PPN-nya nggak ya? Nah, atau misalnya konstruksi, gitu kan? Milihnya apa itu, Pak Dia? Kalau di pembelian barang di BPPU juga, Pak, masuknya. Oke, jadi yang di BPU apa? Seperti honor. Oh, oke. 21 BP 21. Ya, ini kalau PPK yang kayak saya nggak tahu, manut saja ya sama teman-teman keuangan. Ya, lanjut setelah itu DPPU. Ya, jadi memang sekarang ini isunya itu jaringan terpusat lagi semuanya kayak model kayak cloud lagi itu hampir di mana-mana SIPD sekarang lagi.
Nah, itu masukin apa? Tanpa fasilitas, Pak. Tanpa fasilitas. Maksudnya apa itu? Ini apa lagi setelah kita masuk tanpa fasilitas? Nama objek pajaknya isi apa ini? Makan minum, kita pilihnya langsung aja klik tata boga, Pak. Oke, peserta boga, lanjut. Itu ada keluar nanti tulisan jasa catering atau tata boga. Ya, otomatis langsung ya. Ya, kenapa makan minum tidak bayar PPN? Karena ini sudah kena retribusi makan minum yang dari kabupaten kota sehingga kebijakannya tidak. Oke, kemudian DPP-nya kita masukkan 60 juta. Nah, kemudian otomatis apa lagi? Otomatis dia akan keluar sendiri nominal PPh-nya, Pak. Yang mana? 1.200.000 di mana? Ini. Oke, nah itu muncul. Setelah itu baru tinggal ada yang diisi lagi atau tinggal jangan diklik tabinya ya. Apalagi isinya? Selanjutnya ini sesuai dokumen aja sih, Pak, sesuai dokumen dari OPD aja. Apa? Bisa berupa bukti pembayaran, bisa Apa? Bisa bukti pembayaran. Oh gitu. ada pilihan. Ada pilihannya. Oke. Bukti pembayaran. Nah, diupload nih. Apa yang diupload? Nggak ada yang upload, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Oh, cuma bukti pembayaran aja. Oke. Terus kemudian Ini nomor dokumen diisi biasanya ada tergantung dari OPD-nya, ada yang isi nomor dokumen itu dari BST BAST, atau dari surat perjanjian asal sana. ya bisa juga ada yang isi seperti itu. Oke, jadi keterangan yang menghubungkan lah ya, ini dengan itu ya. Ya, sesuai dokumen. Oke, kemudian tanggal dokumennya, kemudian apa tuh payment metodenya? Kemudian ini isi tanggal dokumennya, Pak. Ya, misalnya hari ini. Oke, Kemudian kita pilih metode pembayarannya itu mekanisme UPI. kan itu ini LS nih. Walaupun LS, Walaupun LS, pilihannya pilihannya itu, Pak. Kenapa begitu? kemarin penjelasan dari orang pajaknya Oke, nggak tentang apa-apa. seperti itu. Ya. Udah gitu baru submit. Terakhir. Kemudian NIP-nya diisi dulu, Pak. Ini kita pilih Giro Pengadaan Barang dan Jasa karena yang buat pajaknya dari Giro BP. Dia akan muncul di belum terbit, Pak, ketika disubmit. Ya, kemudian Kemudian kita harus terbitkan dengan cara kita klik dulu seperti ini. Biasanya dia muncul di paling atas. oke. Nah, Kita terakhir. klik. Kemudian di sini ada Teruskan gitu ya. terbitkan. Oke, baik. Ini kita di preview aja, yaitu coba. Saya langsung saja. Oke, di sini ada keterangan. Nah, ini saya nggak ganti-ganti dari apa namanya dari yang dikasihkan. Cuma yang perlu diperhatikan ini adalah semua dokumen ini lihat besarannya ya. Umumnya untuk yang di apa namanya kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, seperti inilah bukti potongnya. Ini ada keterangan tadi ya, masa pajaknya, ada nomornya, sifat pemotongannya, ini satu pemotongannya, kemudian ini. Sampai seperti ini semuanya yang tadi ini yang menjelaskan tentang bukti potongnya tadi. Baik. Enggak muncul ya, udah muncul ya. Oke. Nah, dari sini setelah itu kita kembali lagi. Nah, di sini sudah nilainya sudah kita masukin, kita cek ulang lagi tadi berapa? 1208000. Clear ya? Mbak Dia? Iya. Oke ya. Nah, itu sekarang simpan. Klik lihat Yang 60400 lihat detailnya. Oke, udah diklik. Salah nggak? Salah.
Ya, oke. Nah, mungkin coba unggah faktur pajak. Apa isinya di situ ceritanya? Itu apa tulisannya, bisa digedein, Mas? Tulis alasan tidak perluan faktur pajak, Pak. Nah, itu ya, itu. Silakan ditulis, jadi nggak usah karena tidak melakukan pajak, tapi harus mengisi alasan. Silakan diisi, Pak. Alasannya karena merupakan barang jasa, merupakan makan minum gitu aja, yang tidak memerlukan PPN, bisa juga isi gitu. Ini nggak akan menyebabkan apa-apa. Berapa kata tuh harusnya tadi ya? Tidak memerlukan PPN. Gitu aja kan? Atau ada bahasa lain, Bu? Hah? Betul aja ya, oke. Coba unggah. Tidak ada PPN, tidak ada PPN. Ya, ini biasanya di refresh lagi nih, kadang-kadang biasa nih. Terlihat, Ya, Pak. saya setuju. Tadi Sudah kelihatan ini punya Pak Buyung ini akunnya. akunnya dulu, Sudah Pak. akunnya Mas Buyung ini kelihatan. Oke ya. Iya. Karena saya PPK juga. Jadi saya lanjutkan pembayaran. Nah, di sini kita diminta untuk review. Ini sebenarnya ya cek ulang lagi lah. Apakah masih ada nggak hal-hal yang perlu dicek, walaupun by system itu harusnya udah nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau memang kita waktu banyak ya silakan dilihat lagi gitu kan. Ini ada peratusanannya gitu kan. Nih, terus kemudian lihat BST-nya, lihat PNBP-nya. PNBP itu apa tadi? Penghasilan pungut pajak, Pak. Oh, ini ada surat yang dari sana ya? Dari mana? Dari BNPB. Karena ini ada pungutan dari apa namanya? Dari aplikatornya sesuai dengan PMK, Pak. PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan tentang bahwa Telkom ada PNBP-nya juga khusus untuk pengusaha non kecil. Nah, setelah ini kita cek, baru kita lanjutkan pembayaran. Oh, belum lanjut ya. Oke, lanjutkan pembayaran, klik. Nanti baru setelah review. Apa nih? Review kelengkapan lagi. Jadi 2 kali review. Kemudian baru lanjutkan pembayaran. Nah, di sini baru saya harus memilih bendahara. Karena di aja gitu ya. Nah, di situ lihat. Nah, itu ada ya. Jadi lihat mana yang berlangsung. Oke, diklik. Nah, di sini menu terkait dengan apa yang dilihat oleh bendahara. Ini bendahara sebenarnya sama tim verifikator dari PPP juga udah bisa lihat semuanya atau mengunduh berkas-berkas tadi untuk kelengkapan SPP. Lanjut, ini sudah oke? Kalau berasa sudah oke, ya. Nah, tampilkan kode bayar. Nah, sama tadi ya. Ini bisa kebawain lagi, bisa kebawain lagi tuh. Sebelum lihat dulu gitu ceritanya kan. Ceritanya lihat dulu kak gitu ya semuanya. Nah, lanjutkan pembayaran. Nah, di sini dalam memori temporary RAM namanya ya, memori sementaranya di komputer, dia akan terhapus kalau Bapak Ibu ngopi tempat ngopi yang lain lagi. Tapi kalau selama masih kopi, enggak, dia masih tersimpan. Misalnya di crack itu nanti dipaste di tempat lain ya. Akunnya masing-masing. Akunnya siapa ini Pak Bambang? Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pak. BPP berarti ya, oke. Karena habis itu nanti membuat SWM dari akunnya PPK ya, dari KPA ya.
Ya, oke. Sambil ngomong bisa Mas Bidin, ngapain aja ya biar jelasin. Di sini kita membuat data rekanan masuk di pengeluaran, terus membuat data Kalian dicek sama rekanan. Kebetulan kita Pilih banknya belum tuh. Tim Tara, konfirmasi. Oke. Kemudian pembuatan SPP lagi ya. SPPLS. Ditambah kode tanggal hari ini. Pilih PPTK. Paste kayaknya tadi ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pilih rekanannya. Pilih yang kode rekeningnya 00 1900 3655. Nomor kontrak bisa di-copy tadi dari nomor surat pesanan. Itu suaranya belum. Oke. Itu nomor surat pesanan ya. Baru bukti pembayaran yang diupload adalah kwitansi yang bertanda tangan KPA saja tadi ya. Tanpa penyedia. Sudah ya? Udah nggak ada tanda tangan. Oke. Iya. Kemudian apalagi itu? Pilih salah satu kegiatan. Oh, berarti milih kegiatan dulu ya. Kegiatannya pengolahan LPSE. Oke, lanjut. Masukkan dulu pajak tadi yang sudah dipotong di billing tadi. Berarti sini input lagi ya? Iya. Oke, silahkan langsung Mas Bidin dan Pak Bambang. Tanggal billing hari ini nilainya berapa tadi? 1 juta. 1.208.000 rasanya tadi. Ada potongan lainnya? Nggak ada. Berarti simpan, pajak dan potongan. Nilainya sama ya? Dengan yang tadi di akun bendara 59. Benar? Ikan aja dia Di Inaprok tadi kayaknya kelihatan deh. enaprok. Ya benar.
Di Inaprok tadi 59 juga tadi saya lihat sekilas. Coba lihat lagi di Inaproknya. Iya Bu ya. Jadi pastikan aja angkanya sama sebelum dilanjutkan. Lima 59192 ya. Oke, lanjut. SIPD sudah selesai. Konfirmasi. Verifikasi. Ini masuk ke akun verifikasi. Verifikasi dulu ininya. Lagi verifikasi. Tanggal verifikasinya tanggal hari ini ya. Setujui. Setelah diverifikasi, selanjutnya apa? SPL. Dan saya katakan itu. Ya karena potong pajak tadi Pak 1.200.000 PPh. Kok 94 ya? Lain itu. Dasar pengeluaran SPL. Nanti di SPM. Ini SPD. Di SPM baru muncul itu. Pas sampaikan SPM dulu ya, jadi kan Nah, itu. Oh ada 2 rekening. Ini ada 2 rekening 60. Oke, selanjutnya membuat SPM. SPM LS ya. Pilih LS. Kemudian sudah ada masuk ya. Yang tadi SPP itu ke menunya KPA untuk disetujui SPM-nya. Gitu. Yang dilakukan sebelum persetujuan apa nih? Bisa nggak si KPA tuh ngecek dulu atau apa gitu? Ini dicetak SPM. Oh, dicetak SPM? ya, Coba. masih draft dia. Si draft ya, nggak apa-apa. Mungkin maksudnya sebelum menyetujui kan KPA harusnya memastikan dulu kan apakah sudah benar SPM-nya gitu ya. Kalau sudah benar baru disetujui. Nilainya sama 6400. Oke. Baru kemudian Pajak potongan 1 juta berapa? oh ya, oke. Oke deh. Lanjut. Persetujuan SPM. Tanda tangan digital perlukah? Tangan nomor. Kalau sudah ada menu tanda tangan digital. Nggak ada. Belum di IPD. IPD belum terkonek. Jadi manual ini. Manual.